Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para abuya, para tuan guru, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diberikan kehormatan untuk memberikan tausiah pada peringatan haul yang ke-26 tahun Syekh Zakaria bin Haji Muhammad Zain. Hala yahulu haulan, artinya haul. Kalau dalam membayar zakat ada nisab, ada haul. Artinya sudah setahun lamanya emas ini disimpan seberat 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu juga dengan ulama yang meninggal dunia, 1 tahun meninggal haul, 2 tahun meninggal haul. Maka pada kesempatan ini kehadiran berkumpulnya kita bersama memperingati haul yang Memang kalau belum makan payah ingat. Yang ke-26. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, ada orang sudah meninggal dunia tapi bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi ada manusia masih hidup membuat orang hidup tidak bisa bersatu. Betul? Syekh Zakaria sudah meninggal 26 tahun, tapi bisa mengumpulkan kita berbagai macam ragam bentuk manusia, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang santri, yang ulama, yang pejabat, yang rakyat jelata, yang pakai jilbab berwarna-warni, baik yang sudah lunas pun masih kredit. Bisa semuanya berkumpul. Kita datang ini bersama karena haul orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan untuk apa dibuat haul, haul itu bid'ah, haul ini, maka kalau ada orang membid'ahkan haul, membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan nuzul Quran, membid'ahkan halal bihalal, membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan nisfu Sya'ban, tidak usah dilawan, tapi buat aja terus sampai dia capek, akhirnya darah tingginya kumat dan mati mendadak. Apakah tahun depan akan dibuat haul? Dari bunyinya ragu nampaknya. Apakah tahun 2023 akan dibuat haul? Setiap tahun haul dibuat. Kenapa? Fadzakir, buatlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan-peringatan itu bermanfaat. Fadzakir, berikanlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena di dalam peringatan-peringatan itu ada manfaat yang bisa diambil. Manfaat yang pertama, bahwa orang meninggal bisa menyatukan orang hidup. Tapi ada orang hidup sama tetangganya pun tak baik. Ada orang hidup, anaknya pun tidak baik. Ada orang hidup, tapi dia justru memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Namanya haul, namanya Isra Mi'raj, namanya nuzul Quran, namanya maulid Nabi, namanya nisfu Sya'ban, tapi isi yang terkandung di dalamnya adalah menyambung tali silaturahim. Senangkah Bapak Ibu menyambung silaturahim dengan Abdul Somad?
Mudah-mudahan rasa senang itu membuat kita panjang umur dan sehat badan. Walaupun tak dapat tempat duduk tetap senang. Betul kata yang tak dapat. Masya Allah, berlimpah ruah. Masya Allah, tabarakallah. Awasin anak itu terpencet. Geser sedikit laki-laki itu, anak-anak santri-santri perempuan tak boleh bercampur laki-laki perempuan. Ada permintaan sampai ke podium. Apa? Ada permintaan sampai ke podium. Nampaknya saya pun podium saya mau diambil juga ini. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa mencari kapil. Sudah lama saya ceramah, baru inilah podium kena ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pelajaran yang dapat diambil bahwa ada orang sudah meninggal dunia tapi bisa menyatukan kita bersama. Tapi ada manusia yang masih hidup sehat walafiat. Orang yang hidup justru dibuatnya tunggang langgang lintang pukang. Betul. Mudah-mudahan kita nanti walaupun sudah meninggal dunia bisa menyatukan anak cucu santri-santri yang masih hidup di atas dunia ini, insya Allah, mengikut jejak yang dilakukan oleh Tuan Guru, Tuan Syekh Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad Zain. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah hubungan kita dengan Tuan Syekh Zakaria sudah putus dengan meninggalnya beliau? Untuk almarhum Syekh Zakaria bin Haji Muhammad Zain, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira Fatihah yang kita kirim tadi sampai apa tak sampai? Buktinya mana? Nanti kalau ada orang yang nantang, apakah Fatihah yang kita kirim untuk orang meninggal dunia itu sampai? Maka katakan sampai. Kalau dia nanya buktinya mana? Nanti kalau kau mati, ku kirim Al-Fatihah, minta nama lengkap dan alamat. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Oh, ini mana bisa? Ini mesti pakai dalil. Ketika Nabi Muhammad SAW lewat di suatu makam, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apakah Bapak Ibu di sini kalau lewat di pemakaman ada kuburan mengucapkan salam? Bacaan panjangnya, tarik satu napas, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kami diajarkan doa yang pendek aja Pak Ustadz. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh, itu namanya salam minimalis. Bagi yang hafal, baca yang panjang. Kalau tak hafal, pas lewat di kubur, gerak-gerakkan aja mulut. Assalamualaikum. Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Ketika Abdul Somad mengucapkan salam, tadi semua menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang tak boleh dijawab. Itulah dia salam waktu imam tadi sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belum kita jawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Mereka menjawab, tapi kita tak mau mendengar jawabannya. Itulah waktu kita lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bayangkan pulang ceramah jam 2 malam lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Ketika Nabi dilewat suatu makam, Nabi ambil pelepah kurma,
Fasyaqahu nisfain, dibelahnya dua. Lalu kemudian Nabi menusukkan ke makan. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan Allah meringankan azab orang yang dikubur karena pelepah korma ini basah. Pelepah korma yang basah bertasbih, maka ketika ditancapkan ke kubur, tasbihnya sampai ke orang yang ada di kubur. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim, paling tinggi Sahih Bukhari, di bawahnya ada namanya Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Maka dalam kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Kata Imam Nawawi, kalau pelepah korma saja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan itu bacaan Quran Al-Fatihah yang dibacakan Abdul Somad untuk almarhum Tuan Syekh Zakaria bin Haji Muhammad Zain itu tidak sampai, berarti dia mengejek saya lebih buruk daripada kelapa sawit. Apa hubungan dengan kelapa sawit, Pak Ustadz? Pelepah korma sampai, pelepah sawit sampai, pelepah kelapa sampai. Sawit, korma sama kelapa masih sepupu dua pupu, sama-sama pokok sepohon kayu daunnya rimbun, lebat serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ternyata pokok kayu bertasbih. Bisa pula ada manusia yang hidup dikasih nyawa, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih roh, tak mau bertasbih, maka lebih hina daripada pokok kayu. Pokok kayu, itulah mengapa di makam kuburan orang ditanamkan kayu. Itulah mengapa ketika ada orang meninggal diambilkan bunga, disiramkan bunga. Kenapa? Karena ternyata kelopak-kelopak bunga pun bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini nanti pesan ke anaknya, nak, kalau aku mati tolong kau tanamkan 2 batang kelapa di kepalaku 1, di kakiku 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak raja pergi ke Makkah, jangan lupa membawa sembilu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah jamaah naik ke pokok kayu. Mantap, tak apa-apa, keren, hebat. Teruskan guys. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dapat kabar nanti Abdul Somad meninggal dunia, maukah Bapak Ibu anak-anakku sekalian mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad? Semangat jamaah. Saya pula yang takut jadinya. Apalah yang diharapkan hidup ini? Jadi pejabat, mati, dilupakan orang. Betul? Tapi kalau kau baik, kau bantu pondok pesantren, kau bebaskan tanah, kau kirimkan, ya tak banyak, agak-agak 10 miliar setahun. Insya Allah dikirimkan orang Al-Fatihah. Betul? Jadi orang kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, sawitnya luas, karetnya sejauh mata memandang. Mati apa tak mati? Belum mati, tapi akan mati, meninggal dunia. Tapi kalau sempat kau bangun masjid, kau bangun kelas, kau bangun lokal, kau bangun asrama, maka mengalirlah pahalanya dan dikenang orang. Walaupun sudah meninggal dunia 26 tahun meninggal dunia, tapi sampai hari kiamat dibuatkan orang haul, anak-anak baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Inilah yang disebut dengan amal jariyah. Mudah-mudahan kita semua mengambil pelajaran dari Tuan Syekh Zakaria. Amin. Syekh artinya orang tua. Makanya orang di Arab itu kalau sudah tua dipanggil Syekh. Tapi ada anak kecil walaupun belum tua, karena hafal Quran, karena ilmunya banyak, maka dipanggil juga Tuan Syekh. Assalamualaikum Syekh. Maka saya menyebut Syekh Zakaria. Tapi di situ tidak dibuat Syekh, Kiai. Orang Jawa dulu menghormati benda-benda, gending, tombak,
keris itu dipanggil kiai, benda keramat. Tapi setelah Islam datang, maka yang dimuliakan adalah alim ulama, pewaris para nabi, maka dipanggil dengan kiai. Nah, jadi kalau ada yang memanggilnya Kiai Zakaria, penghormatan para ulama-ulama dari Jawa. Kalau di Minangkabau dipanggil Abuya. Abuya artinya ayah kami, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mau memanggil Buya, baik. Mau memanggil Kiai, baik. Mau memanggil Syekh, baik. Mau dipanggil Tuan Guru, baik. Yang penting sebutan-sebutan yang baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Tapi ada orang yang meninggalkan luar biasa. Inilah dia warisan yang tak ternilai harganya. Poin yang pertama, sudah meninggal dunia dia 26 tahun, tapi bisa menyatukan kita. Saya datang kemari dalam rangka haul Tuan Syekh. Kalau ada orang mengundang, Assalamualaikum Ustaz Somad, Waalaikumsalam, bisa datang ke kampung kami, apa acaranya? Anak saya nikah. Jangankan anak bapak nikah, bapak pun nikah saya tak bisa datang. Ustaz Abdul Somad, oke, bisa Ustaz datang, apa acaranya? Anak saya lahir Pak Ustaz, mau akikah. Mohon maaf, tak jadwal saya. Ustaz Somad bisa datang, apa acaranya? Haul Tuan Syekh Zakaria, ulama besar di Provinsi Jambi, bahkan di Pulau Sumatera. Insya Allah, I'm coming. Ulama besar. Dan kalau sudah meninggal kita, dikenang orang, hubungan tak putus. Yang paling bagus dikhatamkan Quran. Tak sanggup menghatamkan Quran, bacakan Yasin. Tak mungkin saya membacakan Yasin selama ini, maka yang paling Al-Fatihah. Tak sanggup juga bacakan Al-Fatihah, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita balaskan untuk Tuan Syekh Zakaria. Betul? Poin yang ketiga, apa yang beliau tinggalkan? Komplek pondok pesantren yang megah berwarna hijau. Mata kalau mau awet maka sering-sering nengok warna hijau. Kelasnya hijau, asramanya hijau, tendanya hijau, sorbannya hijau, baju santrinya pun hijau. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau nyumbang pakai duit warna pula hijau, hijau 20.000, koyak pula tuh. Nah, itu kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, mata kalau mau awet sering-sering menengok warna hijau. Makanya nanti kalau saya ceramah mata saya agak lama kemari, jangan salah, jangan ada fitnah. Ini difitnah. Ini Ustaz Somad ini lama-lama nengok ke sana gatal deh nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka membangun pondok pesantren bisa membuat orang hidup kekal abadi. Betul? Di Pulau Jawa ada namanya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, sudah meninggal tahun 1947, tapi sampai hari ini namanya tetap kekal abadi. Kenapa? Karena ada pesantren Tebu Ireng di Jombang. Betul? Di Sumatera Barat sudah meninggal dunia, namanya Tuan Syekh Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tapi sampai hari ini namanya kekal abadi. Kenapa? Ada pesantren Candung, saya pernah tausiah di sana. Ada seorang ulama di Yogyakarta, itulah dia Kiai Munawir, pesantren Krapyak, penghafal Quran, sudah meninggal dunia, tapi orangnya tetap kekal abadi. Kenapa? Karena pesantren Al-Munawir Krapyak. Begitu juga dengan Yambu Al-Quran di Kudus, sudah meninggal dunia, tapi sampai hari ini masih tetap kekal abadi. Karena itu kalau mau kekal abadi, bangunlah pesantren. Hai para santri-santri sekalian, nanti kalau kalian tamat pesantren, siapkah kalian membangun pondok pesantren? Amin. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang kaya raya. Amin. Mudah-mudahan sawit kalian sejauh mata memandang. Amin. Mudah-mudahan kebun karet kalian sampai 7 keturunan. Amin. Saya nih Pak Ustadz keturunan orang kaya, bapak saya kaya, datuk saya kaya, moyang saya kaya, 7 turunan kaya. Kau kenapa miskin? Aku yang ke-8.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan harta benda habis dibagi-bagi. Istri mengambil 1/8 kalau ada anak, tidak ada anak diambil 1/4. Suami mengambil 1/4 kalau ada anak, tidak ada anak mengambil 1/2. Kalau harta ibu 2 miliar, amin. Meninggal ibu, maka harta ibu diambil suami, tak ada anak, 1 miliar diambilnya. Kalau sudah ibu meninggal, dipegangnya di tangan 1 miliar. Kira-kira itu apa, Pak? Takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang ditinggalkan pondok pesantren, tanahnya wakaf, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Amin. Belum lagi azan subuh berkumandang, anak-anak sudah bangun jam 4 sholat tahajud, jam 5 sholat subuh. Habis itu mereka baca Quran sampai terbit matahari. Setelah itu mereka melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu mereka mandi, sarapan, masuk kelas sampai zuhur. Selesai zuhur mereka masuk lagi belajar pelajaran agama sampai asar. Dari asar ke maghrib mereka berolahraga supaya sehat. Habis sholat maghrib ke isya mereka membaca Al-Quran. Habis isya membaca kitab sampai jam 10 malam. Dari jam 10 sampai jam 4 mereka tidur lagi. Maka 24 jam mengalir pahala ke tempat makam kubur kita. Punya harta yang banyak, tinggal hanya menjadi kenangan semata. Itu rumah besar orang kaya dulu. Itu pejabat tinggi hebat, orang hebat dulu. Sekarang hanya menjadi santapan cacing tanah. Betul? Tapi kalau ulama meninggalkan pesantren, para santri ke ujung dunia menyebarkan dakwah Islam, man dalla ala khairin, siapa yang menyampaikan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nampaknya Abdul Somad datang tausiah, ceramah, tapi sesungguhnya Abdul Somad datang mengambil pelajaran dari Tuan Syekh Zakaria bin Muhammad Zain. Walaupun sudah meninggal dunia 26 tahun yang lalu, tapi tetap dapat kita ambil pelajaran. Pulang dari sini, Abdul Somad membawa pelajaran berharga. Doakan supaya Abdul Somad sebelum mati bisa bangun masjid, sebelum mati bisa bangun pesantren. Sebelum mati orang ingat, sesudah mati pun orang ingat. Kalau mau menengok karomah orang, jangan tengok waktu hidup, tapi tengoklah setelah meninggal dunia. Karena banyak orang hidup disanjung-sanjung, dimuliakan, dihormati, tapi setelah meninggal dunia dilupakan, tak dikenang lagi. Tapi almarhum sudah meninggal dunia, orang tetap datang melimpah ruah sampai tak nampak ujungnya entah di mana. Luar biasa. Kalau ada orang datang karena mau duduk di karpet, yang tak dapat karpet pasti pulang merajuk. Kalau ada orang datang karena mau dapat tenda, yang kepanasan pasti pulang. Tapi Masya Allah, yang tak dapat tenda, yang dapat tenda, yang dapat karpet, yang tak dapat karpet, semuanya hadir melimpah ruah, luar biasa, dan biasa di luar. Pelajaran yang keempat, apa yang bisa diambil? Bahwa Tuan Syekh tidak hanya duduk di rumah menunggu ilmu datang. Syekh Zakaria belajar ke Kedah. Tahu Kedah? Dari Pekanbaru menyeberang naik speed 1 jam ke Malaka. Dari Malaka naik bis ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur naik mobil ke Kedah. Bayangkan itu jauhnya. Sekarang saja pun Kedah itu jauh, apalagi zaman dulu. Naik kapal tongkang kayu, menyeberang hutan jalan kaki sampai beliau ke Kedah. Di Kedah beliau belajar kepada salah seorang ulama besar dari Kelantan, namanya Tok Kenali, salah satu dari wali Allah yang dari Masjidil Haram menyebarkan Islam. Lalu kemudian setelah belajar berbagai macam ilmu, bisa bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, mereka tidak cukup ilmu hanya sampai di Kedah. Beliau pun pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia belajar kepada ulama Makkah. Di antara ulama yang beliau jadikan guru adalah
ulama besar Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Sekarang kalau kita tanya, siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Subes. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Suraim. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Muakili. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Bandar Balilah. Dulu orang Nusantara bangga punya imam besar Masjidil Haram bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916, dan beliau pernah belajar di antara para ulama-ulama Masjidil Haram. Pelajaran yang keempat, jangan cukupkan hanya di kampung halaman, pergilah terbang sejauh mata memandang. Mudah-mudahan anak-anak santri kita nanti ada yang akan belajar ke Ummul Qura Makkah, ada yang akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, ada yang belajar ke Zaitunah di Tunisia, ada universitas tertua Qarawiyyin di Maroko. Dan kalau mereka belajar nanti ke Cambridge University, ke Amerika, ke Kanada, ke Harvard, ke McGill, apakah boleh anak pesantren ke Amerika dan ke Eropa? Bagus, otaknya Amerika, otaknya Jerman, otaknya Jepang, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba nanti anak-anak alumni berjumpa, bertemu, bertatap muka setelah tamat sekian puluh tahun. Kau di mana? Aku dari Jepang. Kuliah apa? Kuliah ikan. Apa yang kau jauh-jauh kuliah ikan? Karena banyak doktor profesor ikan dari Jepang. Katanya di sana perikanan maju luar biasa. Jadi setelah pulang kau jadi apa? Ya, buka kolam ikan. Ngapain jauh-jauh taman pesantren kuliah ke Jepang buka kolam ikan? Jauh belajar, pulang buka kolam ikan. Iya, berapa ekor ikannya? 2 ekor. Memang 2 ekor, tapi panjangnya 15 meter. Ekspor impor, 1 bulan 3 kontainer. Maju ekonominya, luar biasa kemajuannya. Yang bangga siapa kalau bukan kita semua? Betul? Ada di antara anak-anak perempuan ini yang akan jadi dokter spesialis. Amin. Belum lagi disuntiknya pasien itu sudah sehat duluan. Begitu dia masuk ke dalam ruang ICU, tertulis di pintu ICU. ICU, you don't see me. Aku bisa menengokmu, kau tak bisa menengok aku. Kenapa pasien tak bisa menengok? Matanya terpejam karena sudah dekat malaikat maut. Mati. Begitu ibu dokter dari tamat pesantren masuk, dibacakannya ayat, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. 2 kemungkinan, yang sehat makin sehat, yang mati langsung mati. Orang yang mau mati itu kesulitan. La tuqra'u fi amrin asirin. Dibacakan surat ini perkara-perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pasien-pasien di rumah sakit? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya beberapa hari ini sesak napas, mata berkunang-kunang, mau turun kaki sakit, semuanya nggak ada yang enak Pak Ustadz. Tapi sejak masuk ibu dokter spesialis yang tamat dari pesantren, sejuk hati kami menengoknya Pak Ustadz. Sayangnya anakku sudah nikah semua, kalau tidak kupinanglah dia untuk anakku Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak pesantren tidak boleh hanya cukup tamat pesantren, tapi mesti melanjutkan pendidikannya, jauh terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang dia akan pulang mengikut langkah Syekh Zakaria bin Muhammad Zain. Amin. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Cuma di zaman Tuan Guru dulu tidak lagi macam orang sekarang. S1, habis S1 S2, habis S2 S3, habis S3 postdoktoral, habis itu S teler, S cendol, S Bandung. Zaman tuan saya dulu dia hatam kitab, dari mulai kitab yang kecil
matan Abi Suja, matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas Kifayatul Akhyar, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Al-Mahalli, baru baca kitab yang besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, hatam mazhab Syafi'i, dibacanya pula mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali untuk membandingkan mazhab. Maka ulama-ulama dulu, maka selesai kitab-kitab ini dia bahas. Beda sama orang sekarang, S1, S2, S3 suruh baca kitab belepotan. Maka anak-anak adik-adikku sekalian, silakan lanjutkan sampai S1, S2, S3, profesor, doktor. Tapi jangan lupa talaqi, membacakan kitab kepada para alim ulama, karena ada keberkahan di sana. Mengikut tuan guru kita, tak puas di kampung halaman, pergi ke Kedah. Tak puas di Kedah, sampai ke Makkah. Tapi beliau tidak menetap di Makkah, dia pulang lagi. Andailah tuan guru hanya sampai di Makkah, ilmunya banyak, muridnya banyak, tapi kampung dibiarkan. Beliau pulang ke kampung halaman, berdakwah, mendirikan ke pesantren, murid-murid bertebaran. Hari ini kita bertemu, ini barokah karomah dari tuan guru Syekh Kiai Haji Zakaria bin Muhammad Zain. Mudah-mudahan kita pulang pun mendapatkan kemuliaannya, insyaallah, amin ya rabbal. Berikutnya yang ke, makanya tangan saya dari tadi begini untuk mengingat. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ke-5. Anak-anak tulis. Kenapa? Karena ini nanti masuk UAS, ujian akhir semester. Yang ke-5, apa pelajaran yang ke-5 yang bisa kita ambil dari Tuan Syekh? Bahwa dia mengambangkan pendidikan. Sekarang banyak orang tak peduli kepada pendidikan, masuk politik, dari mulai kades, kadus, RT, RW, naik ke atas bupati, wali kota, gubernur, selesai, datang KPK, tamat riwayat. Paling lama jabatan 2 periode, itu pun kalau dipilih orang, kalau tidak maka habis. Tapi ada yang tidak selesai, tidak ada pensiunnya, itulah dia guru. Guru tidak ada pensiun. Abdul Somad adalah guru, cuman bedanya saya tidak mengajar di kelas. Jadi Ustadz tak ngajar di kelas. Dulu ngajar di kelas PNS 10 tahun, dari 2008 sampai 2019, habis itu keluar, drop out. Jadi Ustadz tidak mengajar di kelas lagi, masih sampai sekarang mengajar anak-anak. Guru mendidik umat bangsa. Di televisi ngajar, di radio ngajar, di YouTube ngajar. Mana ada channel Ustadz di YouTube? Ada, buka channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi kalau mau kekal abadi, tidak dimakan zaman, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, maka mengajarlah. Kami ini kan ibu rumah tangga Pak Ustadz, mana bisa kami mengajar Pak Ustadz? Emak saya tidak ustazah, emak saya tidak kiai, emak saya tidak guru, tapi dia mengajar saya. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami cuma berdua. Kau kalau mau masak, ku ajari kau masak nak, karena kau tak punya saudara perempuan. Nanti kau kalau sekolah merantau tak pergi kemana, masak sendiri. Cara masak gimana mak? Begini caranya. Kalau ayam dicuci 2 kali. Kenapa 2 kali mak? Karena kakinya 2. Kalau kambing kau cuci 4 kali, karena kakinya 4. Kita yang tak tahu nih anak kecil, iya-iya aja lah. Rupanya betul, ayam itu dagingnya putih, darahnya tak terlalu banyak, nyucinya 2 kali cukup, najisnya hilang. Tapi kalau kambing, sapi, kerbau merah, cuci sekali masih kental, 2 kali masih merah, 3 kali agak butek, 4 kali baru dia bersih. Nanti kau siram, kau bilas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa kau tinggalkan, jangan sampai tinggalkan sholat. Walaupun ibu rumah tangga, bisa mengajar apa tidak? Bisa. Saya belajar alif bata kepada almarhum mak saya. Alif dia T, alif bawah, I, alif depan U, A, I, U. Yang senyum berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu alif dia T, alif di bawah I. Dia taunya cuman A, 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 bataba, batata, tatata, basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Ustadz belum tentu masuk ke telinganya. Tapi kalau ibu yang bicara,
maka ibu sampai mati pesan ibu akan dia kenang. Aku mengandungkan engkau nak, aku melahirkan engkau nak, jangan kau ganggu perempuan nak, karena emakmu juga perempuan. Jangan kau sia-siakan perempuan nak, karena kakakmu perempuan. Aku tak ingin mengandungkan anak, cuman calon penghuni neraka jahanam. Itu kata-kata itu masuk ke tulang sumsumnya, merasuk ke tangkai jantungnya, menembus otaknya. Kalau ustadz yang khutbah di masjid belum tentu dia dengar. Ceramah ustadz di masjid, khutbah berapi-api, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jamaahnya tertidur naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga begitu. Tapi saya bukan kiai, saya tidak tuan syekh, saya tidak ustazah, saya tidak tamat pesantren. Bapak bawa anak sore-sore ke masjid, ke musola. Nah, ayo kita ke masjid. Nah, sampai di musola ajarkan dia sholat tahiyatul masjid. Kita kalau sampai di masjid tahiyatul masjid dulu. Nah, jangan lupa qobliyah. Habis itu sholat maghrib. Maka itu berkesan di kepalanya. Seorang preman bertato menangis, meneteskan air mata saat azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air matanya. Kenapa bapak menangis? Tiba-tiba saja aku terkenang ayahku dulu menenteng tanganku pada saat sore maghrib kami menyeberang sungai, dibawanya aku ke musola. Saat itu hari ini aku lupa bahwa aku seorang anak. Lalu dia mengambil wudhu dan bertaubat karena mengenang ayahnya. Tapi anak-anak ini tidak bisa main tunjuk-tunjuk saja. Pergi sholat, sholat. Bapak tak sholat, bapak udah dewasa. Anak-anak ini tidak bisa main tunjuk. Pergi ngaji. Emak tak ngaji, emak sudah pensiun. Kita mesti terjun langsung. Ibunya mengajarkan anaknya berbaju panjang, berbaju kurung, jilbab panjang, maka baju ibunya juga panjang. Itu sudah pendidikan luar biasa. Jangan sampai bapaknya menasihati anaknya, tak boleh membuka aurat nak, kita sudah dewasa. Bapaknya yang ngasih tahu celananya pendek. Guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Bagaimana kita bisa mendidik? Maka Masya Allah tabarakallah, almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad Zain menjadi pendidik, menjadi guru. Iza matal insan, hadis sahih Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Kalau sudah mati putus. Bapak orangnya rajin sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Kalau sudah mati masih bisa sholat, putus. Ibu rajin bukan main, malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin, baca surat Al-Waqi'ah, baca macam-macam. Setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Waladun salihun. Alhamdulillah anaknya soleh. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah. Pilihlah antara yang tiga. Anak kau soleh. Anak saya tiga Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua error, yang ketiga koruptor. Apalagi yang mau diharapkan? Kalau tiga-tiga tak ada, masih ada satu ilmu yang bermanfaat, ngajar. Tapi saya ini bisnismen. Silakan kau bisnismen, tapi ambil satu pelajaran supaya jangan lupa. Pelajaran tafsir Al-Quran, surat-surat pendek dari wadduha, sehingga anak-anak membaca ayat dia tahu maknanya. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, ketika malam sudah datang menutupi siang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak menyia-nyiakanmu. Maka itu merasuk ke dalam hatinya. Saat dia membacakan ayat itu, maka senanglah hatinya. Akhirnya diamalkan oleh anaknya, diamalkan oleh cucunya, diamalkan oleh cicitnya, diamalkan masyarakat. Sampailah hari ini. Ini pelajaran yang amat sangat bermakna. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pendidik insya Allah. Anak-anakku yang perempuan siap menjadi pendidik? Anak-anakku yang laki-laki siap menjadi pendidik?
Berapa banyak anak laki-laki istrinya tak baik, tapi setelah dia didik menjadi baik. Berapa banyak laki-laki preman bertobat gara istrinya. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Saya ini dulu nggak sholat Pak Ustadz. Saya ini dulu nakal Pak Ustadz. Saya dulu preman Pak Ustadz. Sebetulnya dia tak ngaku pun saya tahu dari tatapan matanya. Ku tahu yang kau mau. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobatnya Pak Ustadz gara-gara suami saya bicara di kamar pas mau tidur. Bang, nanti kalau abang mati gimana? Bang, kalau abang mati gimana? 5 kata. Bang, kalau abang mati gimana? Jadi suami ibu yang belum sholat, yang masih main gapri, yang masih main judi, nanti pulang tanya dia, Bang, kalau abang mati nanti gimana? Apa? Aku mati kau bahas, kata dia. Maka ternyata terngiang-ngiang di kepalanya pas mau tidur malam. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti bangun dia tidur. Nanti kalau abang mati gimana? Akhirnya saya bertobat gara-gara cakap istri saya Pak Ustadz. Padahal ceramah Ustadz berapi-api tak pernah masuk ke telinga saya Pak Ustadz. Dunia mata, dunia ini keindahan, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan solihah allati tu'inu ala imanihi, yang membantu menolong iman suaminya. Mudah-mudahan anak kita yang laki-laki anak-anak yang soleh semua. Anak-anak yang perempuan ini pula anak-anak yang solihah semua. Kenapa? Karena mereka dikandung, dididik, dibesarkan oleh orang-orang yang solawat, ahli solawat, banyak bersolawat. Sejak mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan, diiringi dengan solawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi alaika, salawatullah alaika. Almarhum lahir tahun 1905, meninggal tahun 1996. Jadi kalau begitu meninggal umurnya berapa? 91 tahun, guys. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. Umur umatku nanti antara 60, 70, 60, 70. Tapi ada yang dilebihkan. Ternyata Tuan Syekh Zakaria termasuk umat Nabi Muhammad yang dilebihkan. Lebihnya bonusnya tak tanggung-tanggung. 20 tahun, 60, 70, 80, 90 tahun. Ada yang mau hidup sampai umur 90 tahun? Gimana mau 90 tahun? 40 tahun aja udah sesak napas. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Saya kebetulan reuni sama kawan-kawan sudah tamat SMA 20 tahun yang lalu. Tamat tahun 96, bertemu tahun 2016. Berarti sudah 20 tahun jumpa. Begitu jumpa sudah 20 tahun. Dulu cantiknya bak bunga yang harum semerbak kembang merekah. Begitu 20 tahun tak jumpa, sedih nengoknya. Tak usah disebutkan lagi. Tamat SMA 20 tahun, 20 tahun tak jumpa berarti umur 40. Ketika umur 40, pertanyaannya mulai, kau sakit apa sekarang? Aku encok. Kau jantung koroner, kau diabetes meletus, kau asam urat, kau aku semuanya. Komplikasi. 30 tahun tak jumpa, umur 50, langsung surat dokter datang. Kau sekarang penyakitnya apa? Umur 50 tahun sudah mulai tanya-tanya penyakit. Aku sekarang ini itulah. Tak jelas lagi apa yang ku tengok. Kadang-kadang ku sapa rupanya bini orang. Mata sudah mulai kabur. Umur 60 berjumpa. Pertanyaannya sudah, kubur si Anu di mana? Kubur si Fulan di mana?
Umur 80 tahun jumpa, suara sudah mulai pelan sambil berbisik, kau pakai pempes merek apa? Orang sekarang penyakitan, padahal makanannya sama. Orang dulu makan nasi atau makan roti? Makan nasi. Orang sekarang takut makan nasi. Saya sudah banyak tuh tengok, asal ngambil nasi saya sendok aja. Bapak nggak makan nasi, diabetes meletus. Ibu nggak makan nasi, tidak boleh banyak-banyak gula Pak Ustadz. Makanan sudah terhidang, kepiting ada, udang ada, sotong ada, cumi ada, daging ada, kambing ada, sapi ada. Pas ditanya, Bapak nggak makan? Kenapa nggak makan? Makanan saya belum datang. Makanannya apa? Kentang rebus nggak pakai garam. Kalau kebetulan yang saya ceramahkan ini penyakitnya ada, kalau kebetulan nasibnya sama macam yang saya ceramahkan, syarat mendengar ceramah Abdul Somad, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung, pulang berkunang-kunang langsung mati. Tapi Tuan Syekh, karena wudhunya, karena tahajudnya, karena riyadhahnya, karena puasa sunatnya, badannya sehat. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling baik? Mantala umruhu, panjang umurnya, wahasuna amaluhu, baik amalnya. Umurnya panjang 91 tahun, amalnya baik, dikenang orang. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin, macam-macam marah. Payah betul ceramah Ustaz Somad nih. Ada pula orang umurnya panjang tapi amalnya tak baik. Pagi main gaple, siang mabuk, malam sakau. Amal tak baik. Na'udzubillah. Ada pula orang sudahlah umurnya pendek. Berapa umur Syanu kemarin waktu meninggal? 17 tahun Pak Ustadz. Meninggalnya kenapa? Mabuk, naik motor, nabrak tiang listrik. Ada orang umurnya 17 tahun meninggal, hafal Quran, baik apa tak baik? Baik, tapi dia belum sempat menebarkan kebaikan-kebaikannya. Tapi Tuan Syekh, poin yang keenam, panjang umurnya, baik amalnya. Umur bisakah ditambah? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Umur bukan isi ulang. Kau pikir air galon? Umur sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa mengisi umur. Botol sama-sama 600 ml sesuai dengan ceramah Abdul Somad 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Tadi dimulai ceramah jam 2.15, sekarang sudah jam 3:05. Ada waktu 10 menit kita bersama. Kematian memisahkan kita. Maksudnya mati listrik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, botol isinya 600 ml bisa ditambah. Saya tanya sekali lagi, botol isinya 600 ml bisa ditambah? Mana bisa? Kalau ditambah tumpahlah dia. Tak bisa ditambah, tapi isinya bisa dirobah supaya harga botolnya mahal. Sama-sama 600 ml diisi air. Kalau botol 600 ml isi air berapa harganya? 5.000. Tapi kalau diisi bensin, jangan solar, solar payah sekarang. Kalau diisi bensin 20.000. Kalau diisi zam-zam 30 juta, ongkosnya naik pesawat. Kalau diisi madu, satu botol madu yang asli, payah madu asli sekarang Pak Ustadz. Kalau mau ngetes madu asli bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli. Nama yang dimuliakan, mau tepuk tangan mereka. Hati-hati, itu tanda marah. Artinya apa? Umur kita tak bisa ditambah, tapi kualitasnya bisa ditambah. Paham? Ngerti? Bisa dijelaskan? Walaupun umur kalian anakku hanya 30 tahun, tapi kalau kalian hafal Quran, bisa baca kitab, mengajar anak-anak, lebih berkualitas. Maka dengan silaturahim umur bertambah, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan kata saya,
Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Maksud panjang umur di sini adalah barokah umurnya, berisi, berkualitas. Maka kalau mau murah rezeki panjang umur, falyasil rahimahu, hendaklah selalu sering-sering menyambung tali silaturahim. Yang sudah puasa hari ini angkat tangan. Belum ada puasa. Saya sangka tadi puasa. Kenapa hari ini kita tak puasa Pak Ustadz? Karena kemarin hari apa kemarin? Hari Jumat. Hari Jumat itu setelah diteropong, ditilik-tilik, hilal belum kelihatan. Ternyata hilal bersembunyi di dalam kamar. Menurut ilmu falak astronomi namanya, atau ilmu hitung-hitung planet, benda-benda langit, rupanya baru 1 derajat. 1 derajat itu belum kelihatan. Kesepakatan kaum muslimin Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan Patani, Moro Filipina, Malaysia bersepakat bahwa 2 derajat baru bisa dilihat. Maka dipasanglah teropong nengok. Macam-macam isi update status di FB kemarin. Ada yang nengok, oh kelihatan mantan gitu. Ada pula yang masang, alhamdulillah gaji 13 sudah dekat gitu. Padahal tujuan teropong melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu besok kalau hari ini nampak anak bu. Apakah hari ini kita masih perlu menengok anak bulan? Tidak. Kenapa tak perlu hari ini menengok anak bulan? Karena hari ini sudah 30 Sya'ban. Yang perlu ditengok itu tanggal 29 hari Jumat. Kalau tanggal 29 nampak anak bulan, berarti bulan Sya'bannya 29, maka puasa hari ini. Tapi kalau tanggal 29 tak nampak anak bulan, maka genapkanlah Sya'ban 30 hari, maka kita berpuasa esok hari. Jelas? Mana tahu nanti ada yang bertanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Entah apa-apa, aku pun tak ingat kali, kepanas kali tadi. Jadi tak ada dia cerita tentang masalah puasa hari raya. Pokoknya umat Islam sedunia sepakat bahwa puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Udah selesai. Betul kan? Tidak ada ikhtilaf. Nah itu kalau mau kalau susah menjelaskannya macam penjelasan tadi. Sebetulnya tadi udah dijelaskan Ustaz Abdul Somad jelas detail. Ada kata dia tentang anak bulan 1 derajat 2 derajat. Tapi kesimpulannya tidak ada ikhtilaf di antara umat Islam sedunia bahwa puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Udah selesai. Lalu kemudian nanti malam kita pun beramai-ramai ke masjid. Habis sholat isya, Bilal pun mengumandangkan Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampaknya jamaah belum datang banyak. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Baru agak banyak datang. Barulah dilaksanakan sholat tarawih. Dari mulai zaman Tuan Syekh Zakaria kita sholat tarawih, sampailah beliau meninggal 26 tahun meninggalkan kita tetap sholat tarawih. Nanti malam sholat tarawih? Alhamdulillah banyak juga ibu-ibu tak sholat tarawih. Pas ditanya, ibu gak sholat tarawih? Di rumah juga ibadah Pak Ustaz. Ibadah ibu apa? Ini kolak 3 mangkok belum habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijrah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini lebih berkualitas dari yang tahun lalu. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Tahun depan masih ada Ramadan? Masih. Tahun 2024 ada Ramadan? Pilpres
Tahun 2025 masih ada Ramadan? Ada. Tapi adakah yang menjamin bahwa kita masih hidup tahun depan? Tak ada. Saya insya Allah masih ada. Cuman Bapak Ibu kan nggak ada jaminan. Pede kali Ustaz. Kita baca dulu apa surat. Jangan-jangan pengumuman juara 1 menang Lailatul Qadar. Apa hukum makan duit? Mana bisa? Makanya kalau membaca itu jangan sepotong-sepotong. Apa hukum makan duit calon kades? Minta dipilih jadi kades, alasan ganti upah kerja. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang disogok kena laknat dua-duanya. Jelas? Yang menyogok supaya dipilih, yang menerima sogok. Jadi kalau Ustaz Somad dikasih mereka sogok, mau Ustaz terima? Tengok dulu berapa. Kalau dia datang ngasih, Ustaz Somad pilih aku 500.000. Apa 500.000? Upil. 5 juta Pak Ustaz, kecil. 5 miliar Pak Ustaz. Istikharah saya dulu. Betapa murahnya neraka jahanam kau tawar dengan 5 miliar. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diambil duit sogok kades 200.000, dibawa pulang ke rumah. Lalu kemudian istri membelikannya beras masuk ke rice cooker, dituangkan air, ditutup, lalu kemudian dimakan. Pas mau dimakan rupanya masih air, lupa mencet tombol. Lalu kemudian nasinya disuap, dibacakan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ternyata yang dimakan itu nasinya halal apa haram? Nasi kok haram, bukan babi. Ini kan nasi kok haram, bukan aininya, bukan bendanya haram. Nasi dari beras halal, tapi maknawi karena dibeli dari uang sogo. Lalu kemudian dimakan. Ayyuma lahmin, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Padahal kau dikasih makan halal oleh suamimu, tapi karena ini duit haram, masuk ke neraka jahanam. Tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali petang, minta jauh dari api neraka. Masuk neraka gara-gara duit kades. La ilaha illallah. Lalu kemudian sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung menyembur, darahnya naik ke otak. Otak menjadi hitam gara-gara duit haram. Nasiyatin kazibatin khotiah. Ubun-ubun, pembohong, penipu, pendusta, pembuat dosa. Kalau ada orang berbuat maksiat, yang berbuat maksiat itu kakinya apa otaknya? Kaki yang diperintahkan oleh otak. Itulah mengapa anak kita kadang-kadang nakal. Sesungguhnya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua yang memberikan duit kades. Lalu kemudian siang dan malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadikan anakku anak yang soleh, jadikan anakku anak yang solihah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebabnya. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malbas masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, disuapkan makanan haram. Kalau udah sempat temakan bagaimana Pak Ustaz? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah
minal khataya. Apakah cukup dengan istighfar? Tidak. Berapa duit yang kau terima kemarin? 200 Pak Ustaz. Ambil 200 dari dompetmu, keluarkan, serahkan ke fakir miskin, yatim, duafa, minta ampun kepada Allah. Nggak cukup istighfar aja Pak Ustaz? Nggak usah. Mak, berat juga duit kades ini Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita selamat dari makan haram. Amin. Sholat berat, ada yang lebih berat. Puasa berat, ada yang lebih berat. Haji berat, ada yang lebih berat. Jihad berat, ada yang lebih berat. Apa itu yang lebih berat? Menolak duit haram. Itu yang paling berat. Betul kan Bu? Tengok mereka mengaku. Kalau suami ibu pulang bawa duit 1 koper, ibu terima apa tidak? Tanya dulu. Ini dari mana Bang? Ini duit dari Sogo. Abang, lebih baik kau bawa di sini duit yang halal walaupun 1 lembar daripada 1 koper yang haram. Kami di rumah ini rela makan sekali sehari. Kami rela tidur beraras koran, tapi jangan tiap hari. Untuk apa kita disediakannya haram? Neraka jahanam tempat kita, di dunia sementara, akhirat selamanya. Maka ibu siap menolak duit haram. Ibu siap menolak duit haram. Takbir. Jangan bawa duit haram Pak. Kalau kebetulan di dompet Bapak ada duit haram, serahkan ke saya sekarang. Jadi kalau kami serahkan ke Ustaz, mau Ustaz serahkan kemana? Saya serahkan ke pembangunan masjid, ke pembangunan musola. Karena duit ini tak boleh dibuang ke laut. Karena ikan pun tak mau makan duit. Ikan sampai sekarang tetap makan cacing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang terberat, di antara yang berat-berat adalah menolak yang haram. Hebatnya orang Islam ketika sedang berpuasa, dia bukan menolak yang haram, menolak yang halal. Kolak itu halal apa haram? Halal. Cendol itu halal apa haram? Halal. Air putih itu halal apa haram? Halal. Istrinya itu halal apa haram? Halal. Tapi besok siang jam 1 mau dia makan kolak? Kenapa dia tidak mau? Karena Allah melarang walaupun halal. Kalau di saat Ramadan yang halal saja sanggup dia tolak, maka di luar Ramadan yang haram pun sanggup dia tolak. Itulah filosofi daripada Ramadan. Saya yakin dan percaya besok kita semuanya akan berpuasa. Tapi jangan puasa hanya tahan perut, tahan makan, tahan minum. Tapi puasa adalah menahan mata, jangan menengok yang tidak-tidak. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tutup dari habis subuh sampai maghrib. Dia buka matanya pas azan aja Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buka, dia tanya, "Ma, udah azan maghrib?" "Belum." Tutup lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai jam 2.15, sekarang sudah jam 3.20, di hari baik, bulan baik, menyambut bulan baik, memperingati haul orang baik. Mudah-mudahan kebaikan yang melimpah untuk kita semua. Ala hazihin niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.